Divisi Profesi dan Pengamanan Polri akan menggelar sidang etik terhadap mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Senin hari ini. Fajar telah ditetapkan sebagai tersangka asusila dan narkoba. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, polisi bilang perbuatan AKBP Fajar berpotensi dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Div Propam Polri telah menangani kasus tersebut sejak bulan Februari 2025. AKBP Fajar diduga menggunakan narkoba, melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur, hingga merekam dan menyebar luaskan video pelecehan seksual. AKBP Fajar juga diduga mengunggah video tersebut ke situs atau forum pornografi anak di web gelap atau dark web. Polisi masih mendalami motif yang bersangkutan melakukan perbuatan dimaksud. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Timur mengungkapkan beberapa bukti yang didapatkan dalam penyelidikan kasus dugaan pencabulan anak yang dilakukan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Sumatmaja. Salah satunya ditemukannya compact disc yang berisikan 8 rekaman video kekerasan seksual di bawah umur yang dibuat oleh mantan Kapolres Ngada. Selain itu, dari hasil pemeriksaan 9 orang saksi polisi, didapat juga bukti pemesanan kamar hotel pada 11 Juni 2024 atas nama tersangka dan rekaman CCTV. Saksi-saksi ada 9 orang, kemudian petunjuk dari CCTV dan dari dokumen registrasi di resepsionis. Kemudian barang bukti berupa satu baju dress anak bermotif love pink dan alat bukti surat berupa visum serta CD atau compact disc yang berisikan video kekerasan seksual sebanyak 8 video. Tak hanya soal kekerasan seksual, Lembaga Perlindungan Anak LPA Nusa Tenggara Timur menduga kasus ex-Kapolres Ngada ada unsur tindak pidana perdagangan anak. Polisi diminta mendalami kasus ini dengan profesional dan terbuka agar bisa memberikan rasa kenyamanan warga NTT, terutama bagi korban dan keluarga. LPA NTT juga mendesak polisi mendalami kemungkinan korban lain di kasus kekerasan seksual mantan Kapolres Ngada. Namun kami menduga kuat bahwa pasti akan ada korban tambahan lain. Tidak mungkin ini pelaku tunggal. Kami menduga bahwa ini adanya sindikat terkait dengan kejahatan seksual terhadap anak dan sindikat juga terkait dengan bagaimana perdagangan anak, bagaimana mereka bisa mendapatkan uang, mengusut secara tuntas sehingga bisa memberikan rasa kenyamanan bagi masyarakat NTT, terutama untuk korban dan keluarga. Kasus kekerasan seksual ex-Kapolres Ngada membuat warga Nusa Tenggara Timur marah sebab kasus pelecehan seksual dilakukan seorang polisi yang seharusnya memberikan perlindungan. Warga meminta tersangka dihukum maksimal agar menimbulkan efek jera. Kami jadi ketakutan karena kami punya anak kecil dan ternyata di NTT dia sudah masuk hal-hal seperti itu ya. Bersatu padu untuk menangani hal ini supaya NTT itu nggak jadi lagi nggak jadi incaran oknum-oknum yang seperti ini. Nah, sebenarnya kan dia melindungi anak-anak, malah melecehkan anak itu. Kalau bisa dia dihukum dia sepantasnya. Saat ini polisi akan memeriksa kondisi psikologis dari ex-Kapolres Ngada usai melakukan sidang etik pada pekan depan. Sementara untuk penyidikan kasus pidananya, polisi akan menyerahkan berkas penyidikan tahap 1 ke Kejaksaan Tinggi Kupang pekan depan. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui informasi terkini, sidang etik mantan Kapolres Ngada NTT yang terjerat narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Niputu Tristanda dan juru kamera Andika Hadiat di Mabes Polri Jakarta. Putu, selamat pagi. Pukul berapa sidang akan dimulai dan apa agendanya untuk sidang perdana ini?
Ya, selamat pagi, Asri dan juga saudara. Hari ini rencananya atau terjadwal sidang etik untuk perkara Kapolres Ngada nonaktif. Ini akan digelar pada pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat atau sekitar 30 menit lagi. Tapi sampai dengan saat ini kami memang belum melihat ada persiapan khusus yang terlihat di area luar, baik itu pengamanan ataupun juga di mana batang hidung dari Kapolres Ngada yang nantinya akan bersidang. Jadi kita masih menantikan kapan tepatnya proses persidangan etik ini akan dimulai. Tapi kalau melihat pada jadwal yang disampaikan pada konferensi pers sebelumnya, sidang akan dimulai pada pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Asri, kalau melihat bagaimana polanya begitu, biasanya sidang etik ini dilakukan secara tertutup, di mana nanti di dalamnya tentu saja ada majelis atau komisi begitu ya, ada dari ketua komisi sidang etik, kemudian ada wakilnya dan juga ada anggota, di mana biasanya jumlah penyidang ini akan ganjil, baik itu 3 ataupun 5, karena nanti akan berkaitan dengan keputusan setelah nanti proses pemeriksaan ini dilakukan. Melihat apa yang kemudian dilakukan oleh Kapolres Ngada nonaktif ini merupakan ataupun juga berpotensi masuk dalam kategori pelanggaran berat, maka nanti proses persidangan ini masuk ke kategori pemeriksaan biasa. Jadi bukan pemeriksaan cepat, di mana di dalamnya ini ada beberapa hal yang kemudian dilakukan. Pertama tentu saja akan dibacakan tata tertib. Ini mengacu pada pasal 62 pada aturan yang berbicara soal pelaksanaan dari Komisi Etik Polri, begitu. Nanti akan dibacakan tata tertib, kemudian juga akan dibacakan tuntutan oleh penuntut yang merupakan akreditor atau penyidik awal dari dugaan-dugaan pelanggaran etik atau kelembagaan. Kemudian setelah itu nanti akan diberikan juga kesempatan untuk menghadirkan saksi dan ahli, di mana nanti bukan hanya ketua komisi atau wakil komisi saja yang akan mempertanyakan keterangan-keterangan dari saksi dan ahli, tapi juga nanti akan ada kesempatan baik itu bagi penuntut ataupun juga dari pendamping untuk mempertanyakan saksi dan juga ahli yang nanti dihadirkan dalam proses persidangan. Masih mengacu pada peraturan KEPP atau sidang komisi etik begitu, ini punya waktu sebetulnya selama 30 hari maksimal sampai dengan putusan. Apakah nanti perlu waktu selama itu atau dengan bukti-bukti yang juga sudah ditemukan secara paralel dari sisi pidana, di mana dari sisi pidana ini sudah kemarin juga disampaikan ada dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE, ada kemudian pelanggaran pelecehan atau kekerasan seksual, di mana dari 4 orang korban 3 diantaranya ini merupakan anak di bawah umur. Kemudian juga bukti-bukti yang sudah dikumpulkan, ada bukti elektronik, kemudian juga ada keterangan-keterangan dari saksi. Total ada 16 orang saksi yang diperiksa di sisi pidana. Nanti kita lihat apakah dengan adanya bukti-bukti tersebut butuh waktu 30 hari atau proses persidangan ini bisa berjalan lebih cepat, dan sanksi berat yakni yang mengancam adalah PTDH atau pemecatan dengan tidak hormat begitu, ini bisa langsung diberikan kepada ex Kapolres Ngada. Asri. Baik, terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda dari Gedung TNCC Mabes Polri.